I'm sorry. Halo, gimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan baik ya. Lama banget gak upload alur cerita film. Maafkan karena ada beberapa kendala sebelumnya. Ya udah, video pertama setelah lama vakum masih bertemakan dengan sosok makhluk yang tentu saja gak asing bagi kita semua, yaitu berkaitan dengan vampir. Alur cerita kali ini mengisahkan tentang seorang gadis muda yang mulai bosan dengan kehidupannya. Ia berniat meninggalkan kota kecil tempat tinggalnya dengan mengajak beberapa sahabat-sahabatnya. Namun sialnya nih, ketika mereka dalam perjalanan, mobil mereka tiba-tiba mogok. Mau gak mau mereka harus mencari tumpangan lain agar dapat sampai tepat pada waktunya. Kebetulan sebuah truk kargo besar melintas di sekitar tempat mereka. Mereka pun menumpang di dalamnya. Tapi sesuatu yang tadinya nih tampak berjalan normal menjadi menegangkan. Mereka semua dibawa ke suatu tempat yang menyeramkan. Disinilah mulai terjadi hal-hal mengerikan. Kemanakah mereka dibawa oleh truk kargo tersebut? Hal mengerikan apa sih yang menimpa mereka? Akankah mereka semua dapat selamat? Langsung saja masuk ke alur cerita filmnya. Pada awalnya kita akan diperlihatkan sebuah adegan di mana seorang gadis muda sedang berlari kencang. Sepertinya ia mencoba menghindari sesuatu. Kemudian gadis itu terjatuh dan diserang oleh sosok makhluk misterius. Namun tampaknya gadis tersebut melawan balik hingga menyebabkan seluruh tubuhnya bermandikan darah. Lalu scene pun berpindah, bercerita tentang Amber, gadis belia yang bekerja di toko daging. Amber merasa dirinya tak nyaman tinggal di kota kecil bernama Vampire dan berencana untuk pindah dari kota tersebut. Suatu hari, Amber diundang oleh Susie sahabatnya untuk datang ke rumah Ray yang juga merupakan teman mereka. Sebelum berkumpul, Amber, Susie, Peter, serta Eric membeli beberapa makanan dan beberapa botol minuman. Setelah itu mereka segera ke rumah Ray di mana Fiona, kekasih Ray, telah berada duluan di rumah Ray. Mereka semua berkumpul bersama-sama. Setelah acara kelar, Amber kembali pulang ke rumahnya. Setibanya di rumah, ia menemukan sang ibu yang tergeletak di lantai akibat pengaruh alkohol. Amber membantu ibunya untuk beristirahat di kamar. Tanpa sadar, ibunya berkata bahwa ternyata Amber bukanlah anak kandungnya melainkan anak adopsi. Mendengar hal itu semakin menguatkan Amber untuk memulai hidup baru di kota Chicago. Ia berencana menyewa sebuah apartemen. Keesokan paginya di toko daging tempat ia bekerja, Amber menghubungi Dusty, pemilik apartemen. Akan tetapi Amber harus bertindak cepat karena Dusty akan memberikan apartemen tersebut kepada orang lain jika Amber tidak segera melunasi uang muka terlebih dahulu. Dikejar oleh waktu dan gak mau bila ia akan kehilangan apartemen yang ia inginkan, Amber menceritakan masalahnya kepada Susie serta meminta bantuan untuk mencarikan sebuah tumpangan ke Chicago. Pada akhirnya Amber mengajak Susie, Peter, Ray, Fiona, serta Eric untuk ikut menemaninya ke Chicago menggunakan kendaraan milik Eric. Dalam perjalanan menuju kota Chicago, tiba-tiba kendaraan mereka mogok di tengah jalan. Amber semakin panik akan batas waktu yang diberikan oleh pemilik apartemen. Mau tidak mau, mereka harus mencari tumpangan kendaraan lain yang lewat. Beberapa kendaraan tidak mau berhenti, namun akhirnya mereka melihat sebuah truk kargo besar yang melintas. Mereka mencoba menghentikan truk itu dan meminta bantuan. Usaha mereka berhasil. Seorang supir truk turun menghampiri mereka yang bernama Bernard. Tampak Bernard sangat ramah terhadap mereka. Bernard mencoba memberitahukan penyebab kerusakan mobil Eric. Akan tetapi Bernard tidak dapat memperbaiki mobil tersebut. Bernard menyuruh agar mereka memanggil mobil derek. Ketika Bernard akan kembali ke truknya, Susie menghampiri Bernard dan meminta tolong agar Bernard memberikan tumpangan kepada mereka karena tujuan mereka ternyata sama, yaitu ke Chicago. Bernard pun yang awalnya ragu pada akhirnya bersedia mengantarkan mereka.
Untuk berjaga-jaga agar tidak terjadi sesuatu yang gak diinginkan, Peter meminta beberapa syarat kepada Bernard. Salah satunya yaitu Eric akan duduk di depan bersama Bernard, sementara yang lain di belakang masuk ke dalam kontainer truk tersebut. Perjalanan ke kota Chicago pun dimulai. Pada awalnya mereka semua merasa aman dalam perjalanan. Untuk menghilangkan kebosanan, Amber serta yang lain melakukan beberapa permainan kecil sambil sesekali mengintip keluar dari balik bolongan yang ada di dalam kontainer. Selang beberapa waktu, cara Bernard mengemudi mulai ugal-ugalan dan hal itu membuat Amber, Susie, Peter, serta yang lain mulai panik. Peter mencoba menghubungi ponsel Eric. Anehnya, justru yang mengangkat telepon bukanlah Eric melainkan Bernard. Bernard meminta maaf atas ketidaknyamanan tadi karena tiba-tiba ada seekor dogi yang lewat di depannya. Peter meminta Bernard agar ia bisa berbicara dengan Eric. Namun Bernard berkata bahwa saat ini Eric sedang tertidur pulas. Ia nggak berani membangunkan Eric. Merasa ada yang aneh, kali ini Amber yang mencoba sekali lagi berbicara dengan Bernard. Amber berkata bahwa Susie ingin buang air kecil. Amber juga bilang bila Fiona serta Ray sedang nggak enak badan dan meminta Bernard untuk berhenti. Akan tetapi usahanya tidak direspon oleh Bernard. Ia tetap mengemudikan truknya dengan kecepatan tinggi dan mulai tak terkontrol. Sementara Amber juga yang lain semakin merasa ini ada yang salah. Mereka mencoba menghubungi pihak berwajib. Sayangnya sinyal telepon mereka hilang. Peter, Amber, Susie berusaha membuka kontainer truk kargo tersebut agar mereka dapat melompat keluar. Tapi pintunya sama sekali nggak bisa terbuka. Ditambah kondisi kontainer truk yang banyak sekali lubang di dalamnya. Juga sisi-sisi kontainer yang tampak rusak. Hal itu membuat semakin aneh. Amber juga menemukan sayatan atau goresan tangan seseorang di dasar kontainer tersebut. Sementara Bernard semakin mengemudi dengan ugal-ugalan yang menyebabkan beberapa kali Amber, Susie, Peter, dan yang lainnya terjatuh. Selain itu, Fiona mulai merasa ada yang aneh dengan kotak-kotak yang dibawa oleh Bernard yang ditaruh di dalam kontainer truk tersebut. Fiona mengambil sebuah pisau miliknya. Lalu ia mulai menusuk-nusuk kotak tersebut dan ternyata isi kotak itu adalah muncratan darah. Peter mengambil pisau yang dipegang oleh Fiona, mencoba membuka sisi kontainer namun tetap saja tidak bisa terbuka. Tiba-tiba truk kargo itu mulai mundur lalu berhenti. Mereka semua panik, bingung apa yang sebenarnya sedang terjadi, di manakah mereka dibawa. Lalu Susie menyangka bila semua ini adalah sebuah omong kosong belaka atau merupakan acara TV yang mencoba menakut-nakutin orang. Tujuannya untuk memfilmkan mereka karena ketakutan yang mereka rasakan, ungkap Susie. Namun pendapatnya berbeda dengan Fiona serta Amber yang yakin bahwa ada sesuatu yang salah, bukan acara TV. Tiba-tiba pintu kontainer truk terbuka dengan sendirinya. Berbekal sebuah senter, mereka semua memberanikan diri untuk keluar dari dalam truk. Ternyata mereka dibawa ke sebuah gudang tua yang terbengkalai bertahun-tahun. Tampak sepi, gelap, serta menyeramkan. Juga tidak ada jalan keluar. Selagi mereka bertanya-tanya, pintu truk kargo tertutup dengan sendirinya. Mereka semua mundur dan mencari jalan keluar. Peter menemukan sebuah pintu. Ia mencoba membukanya, akan tetapi pintu tersebut sulit untuk dibuka. Sementara Ray menyoroti tempat tersebut dengan senternya. Tampak dari kejauhan di atas langit-langit gudang, Ray melihat sesuatu yang bergerak dengan cepat. Belum sempat Ray memberitahukan kepada teman-temannya, ia segera disambar oleh sesuatu dan menghilang. Tentu saja hal itu membuat Amber juga yang lain panik. Amber melihat senter Ray terjatuh di lantai bersamaan dengan ceceran darah. Amber mendekatinya dan boom, sebuah benda terjatuh dari atas langit gudang tersebut tepat di bawah Amber. Tidak lain tidak bukan itu adalah potongan kepala Ray. Kejadian menyeramkan itu seketika membuat semuanya ketakutan setengah mati. Mereka melihat sosok seperti vampir berada di atas gudang memakan bagian tubuh Ray yang lain. Fiona yang ketakutan mencoba membuka pintu agar dapat keluar. Sayangnya justru ia dibawa oleh salah satu vampir penghuni gudang tersebut. Fiona mencoba melawan dengan menusuk sebelah mata vampir itu menggunakan pisaunya. Namun tindakannya tidak membuat vampir itu jera. Fiona digeret ke atas tembok gudang dan lehernya digigit. Sementara Amber juga Susie mencoba menangkap Fiona dan berhasil melepaskan Fiona dari genggaman vampir tersebut.
Setelah itu Susi berlari menuju pintu kontainer truk untuk masuk kembali ke dalamnya. Namun ia juga tertangkap serta digigit oleh vampir. Peter berusaha menolong Susi memukul vampir tersebut, akan tetapi usahanya gagal. Ia justru diserang juga digeret oleh vampir-vampir yang lain hingga tangannya terputus. Amber, Susi, Fiona berlari menuju pintu kontainer. Mereka membuka pintu truk dan masuk ke dalamnya. Tampak dari luar, vampir-vampir tersebut berusaha menerobos masuk ke dalam truk. Di dalam, mereka bertiga ketakutan dan gak tahu harus berbuat apa. Amber mengambil sebuah botol minuman beralkohol. Ia merobek kain dan menaruhnya ke dalam botol, berniat membakar vampir-vampir itu dengan botol tersebut. Benar saja, nggak lama pintu kontainer truk terbuka sendiri. Salah satu vampir muncul di hadapan mereka. Sebelum vampir itu menyerang, Amber melempar botol berisi api ke arah vampir itu, menyebabkan vampir tersebut terbakar. Fiona berlari ke arah pintu truk berniat menutupnya kembali. Namun sayang, Fiona pada akhirnya diserang oleh vampir-vampir yang lain. Sementara Amber serta Susi berhasil keluar dari balik lubang truk yang ditendang oleh Amber. Selanjutnya Amber membopong Susi yang terluka untuk bersembunyi. Mereka bersembunyi di balik penutup tempat sampah. Dalam hal ini Amber merasa bersalah terhadap teman-temannya, karena gara-gara keinginan dia beberapa temannya harus tewas. Susi mencoba berkata bahwa Amber tidak bersalah. Tidak ada yang dapat menebak kejadian mengerikan ini. Kemudian dari kejauhan, Amber dan Susi melihat Bernard, supir truk kargo tersebut. Mereka juga melihat seorang wanita serta pria yang menghampiri Bernard. Wanita itu bernama Veronica, pemimpin dari kelompok vampir. Veronica memperkerjakan Bernard untuk mencari mangsa. Tidak hanya itu, Bernard juga bertugas mengantarkan kotak-kotak berisi kantong darah untuk para vampir. Saat ini Veronica rada kesal kepada Bernard karena dua mangsanya hilang, yaitu Amber dan Susi. Seharusnya Bernard membawakan mangsa dari kalangan orang-orang pemadat atau pemakai obat-obatan terlarang, sehingga akan sangat mudah untuk mengeksekusi mereka, bukan orang-orang yang sadar yang menimbulkan kekacauan seperti sekarang. Setelah sedikit marah-marah terhadap Bernard, asisten Veronica memberikan upah kepada Bernard. Lalu Bernard pun segera pergi. Asisten Veronica menemukan beberapa barang milik Amber dan kawan-kawan. Salah satunya adalah ponsel kepunyaan Eric. Tidak hanya itu, asisten Veronica memberikan satu kantong darah yang masih utuh kepada Veronica. Veronica segera meminumnya. Selanjutnya Veronica mencoba melacak keberadaan Amber menggunakan ponsel milik Eric. Sialnya, persembunyian Amber serta Susi diketahui karena bunyi nada dering dari ponsel Amber yang gak di-silent atau dimatikan. Amber, Susi segera berlari pergi mencari tempat persembunyian yang lain. Mereka naik ke atas gedung melalui tangga-tangga. Sewaktu mereka sedang bersembunyi, Amber gak sengaja melihat Eric yang diikat di atas sisi gudang yang lain. Dengan segera, Amber menuju tempat Eric meninggalkan Susi sementara. Amber sangat menyesal atas apa yang menimpa Eric. Ia membuka ikatan tangan Eric dan mencoba untuk menolongnya. Namun sayangnya Eric tertangkap oleh salah satu vampir. Lalu Eric pun dijatuhkan ke tanah dari atas gedung hingga pada akhirnya tewas seketika. Amber yang segera menyadari itu hanyalah sebuah jebakan, segera menuju Susi untuk bersembunyi. Namun lagi-lagi mereka ketahuan. Amber serta Susi berlari menuju ke bawah mencari tempat persembunyian yang lain. Beberapa vampir berusaha melacak mereka. Amber memancing vampir tersebut dengan melemparkan sebuah batu ke arah sisi yang lain. Setelah itu Amber membawa Susi ke tempat tumpukan mobil-mobil. Tampak para vampir saling lompat dari atas gedung ke gedung yang lain untuk mencari mereka. Susi menyuruh Amber bersembunyi di bawah kolong mobil. Mereka berdua benar-benar ketakutan. Apalagi kondisi Susi juga semakin melemah. Sementara kawanan vampir tetap mencari mereka. Ketika Amber sedang mencoba menenangkan Susi dengan berkata semua akan baik-baik saja, tiba-tiba Susi ditarik dan dibawa oleh para vampir lalu menghilang. Amber lagi-lagi berlari untuk menghindari dari serangan vampir-vampir yang datang secara tiba-tiba. Namun saat dia sedang berlari, ia diserang oleh salah satu vampir. Kali ini Amber tidak tinggal diam, ia mencoba melawan balik. Amber berhasil menangkap vampir tersebut. Kemudian mulai menginterogasi vampir itu, kenapa dan mengapa mereka menyerang Amber dan kawan-kawannya. Amber mencoba bernegosiasi dengan Veronica kalau dia hanya ingin pergi dan tidak akan memberitahukan kepada siapapun tentang kejadian ini.
Apabila negosiasinya tidak direspon, maka Amber mengancam akan menghabisi vampir yang ia tangkap. Sayangnya Amber berhasil dikalahkan lagi. Ia justru mendapatkan penyerangan balik dari para vampir. Amber berusaha kabur serta bersembunyi. Ketika berhasil melarikan diri, tanpa sengaja Amber melihat truk kargo milik Bernard yang ternyata masih berada di lokasi. Terbawa emosi dan keinginan balas dendam, Amber mencari senjata yang akan dia gunakan untuk menghabisi Bernard. Amber pun mengendap-mengendap menuju truk kargo Bernard. Ketika mendekati truk kargo itu, lalu dengan segera ia memukul kepala Bernard bertubi-tubi hingga pada akhirnya Bernard pun tewas. Amber berniat pergi menggunakan truk kargo tersebut, akan tetapi ia lagi-lagi mendapatkan penyerangan dari salah satu vampir. Amber segera menghindari serangan tersebut. Ia masuk ke salah satu gudang di tempat itu. Nasib berkata lain, di tempat itu sudah menunggu puluhan vampir yang siap menyerbu Amber. Amber yang terdesak dan gak tahu harus berbuat apa karena diserbu oleh kawanan vampir. Tanpa sadar, Amber terbang ke atas gedung seperti para vampir yang menyerangnya. Tentu saja Amber merasa bingung dengan kondisinya. Sebenarnya makhluk apakah dia? Kenapa dia bisa seperti vampir-vampir tersebut? Di atas rasa kebingungannya, Veronica muncul di hadapan Amber. Dengan hangat dan ramah, Veronica mengatakan bahwa Amber merupakan salah satu dari mereka. Yap, ternyata Amber adalah seorang vampir. Dari awal, Veronica telah curiga bahwa Amber bukanlah manusia. Selama ini, Amber tidak menyadari bahwa dirinya adalah vampir. Hal itu bisa dilihat dari sikap ataupun tingkah laku dia yang berbeda dari teman-temannya. Amber dapat berlari dengan kencang, penciumannya pun juga tajam. Satu hal lagi, Amber suka mengkonsumsi daging mentah. Ia juga selalu dihantui oleh bayang-bayang sosok makhluk yang haus darah. Menurut Veronica, Amber berusaha menyangkal jati dirinya agar terlihat sama dengan kebanyakan orang. Veronica merayu Amber agar bergabung dengannya. Veronica adalah seorang pemimpin. Ia membimbing vampir-vampir muda. Tempat itu adalah tempat para vampir muda berlatih dan berburu. Intinya, Veronica hanya mencoba merawat para vampir-vampir muda tersebut. Kemudian Amber pun turun menghampiri Veronica. Veronica menyambut Amber dengan sukacita. Ia memberikan Amber sebuah kantong darah untuk Amber minum pertama kalinya. Amber pun mengambilnya lalu meminumnya. Setelah itu, Veronica memberikan makanan berat yang harus dieksekusi oleh Amber, yaitu Susie. Ternyata Susie masih hidup. Mengetahui hal tersebut, tentu saja Amber menolaknya. Amber menghampiri Susie dan menyadarkannya. Ketika sadar, Susie kaget melihat gerombolan vampir di sekelilingnya. Veronica terus mendesak Amber agar menggigit Susie. Sebelum itu terjadi, Amber melihat sebuah peluang untuk kabur membawa Susie dari tempat tersebut, yaitu ia melihat tumpahan bensin di lantai gudang dari dalam sebuah tong. Di samping tumpahan bensin tersebut tergeletak sebuah korek api yang menyala. Semakin lama tumpahan bensin tersebut menjalar ke arah korek api. Amber dengan segera membawa Susie terbang keluar dari tempat tersebut melalui kaca gudang. Seketika itu juga terjadilah sebuah ledakan yang membakar gudang tersebut beserta para vampir. Namun ternyata para kawanan vampir tersebut masih hidup. Anak buah Veronica awalnya akan mengejar Amber serta Susie. Akan tetapi Veronica melarangnya. Veronica membiarkan Amber dan Susie pergi. Menurut dia, suatu hari Amber akan kembali kepadanya. Sementara Amber membawa Susie menjauh dari tempat itu menuju tempat yang lebih aman. Ketika merasa aman, Amber meninggalkan Susie sebentar untuk mencari pertolongan. Namun tiba-tiba seorang pria tua gelandangan menyerang Susie yang tak berdaya. Susie memanggil-manggil Amber meminta pertolongan. Amber datang dan langsung menyerang pria tua tersebut dengan sadis. Amber berubah menjadi sosok vampir. Ia menggigit pria tua itu hingga tewas. Lalu Amber kembali ke sosok manusia. Ia menghampiri Susie yang tampaknya kaget dan ketakutan melihat perubahan Amber. Amber menenangkan Susie sambil berkata, semuanya akan baik-baik saja. Kemudian film pun berakhir. Kaum penghisap darah yang belakangan ini seperti terjebak dalam suatu tren image yang awalnya super nakutin menjadi makhluk yang penuh dengan cinta serta keromantisan. Beberapa dari kita mungkin kerap merindukan akan sosok vampir buas, brutal, dan haus darah. Nah ini dia, kalian bisa dapatkan sosok tersebut dalam film ini.
Wujud vampir di sini mengingatkan kita dengan film 13 Days of Night. Sosok vampir dalam film ini maupun 13 Days of Night digambarkan sangat lincah, serba cepat merayap di tembok, bahkan meloncat dari satu tempat tinggi ke tempat yang lain. Juga memiliki kemampuan untuk terbang. Namun, ada sedikit perbedaan, yaitu sosok vampir pada alur cerita kali ini nampaknya tidak takut lagi dengan cahaya sinar matahari. Mereka bebas berjalan baik pada malam hari ataupun siang hari tanpa harus takut terbakar. Memang tidak dijelaskan kenapa bisa seperti itu. Untuk ukuran film berbudget rendah, film ini ternyata cukup lumayan loh. Baik dari segi cerita yang sederhana, nggak penuh akan drama, ringkas langsung menuju poinnya. Tidak lupa menyelipkan adegan-adegan sadis dengan memperlihatkan betapa ganasnya para vampir-vampir tersebut dalam melakukan perburuan. Karakter-karakter para pemainnya juga lumayan, khususnya pengembangan karakter Amber dibekali alasan yang cukup kuat mengapa ia merasa tidak nyaman dengan kehidupan masa lalunya dan ingin memulai kehidupan yang baru. Walaupun juga nggak luput dari kesalahan-kesalahan yang dikemas dan kurang jelas asal-usul para vampir, namun cukup menghibur untuk kita yang kangen akan sosok vampir ganas. Oke, sekian dulu review singkatnya. Sampai ketemu lagi di alur cerita berikutnya.